Para saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan hari Minggu Paskah yang ketiga. Pada hari Minggu ini, Injil diambil dari Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Injil hari ini menceritakan kisah penampakan Yesus kepada para murid di Danau Tiberias. Danau Tiberias adalah nama lain untuk Danau Galilea ataupun Danau Genesaret. Danau Tiberias menjadi tempat ketika Yesus untuk kesekian kalinya menyatakan diri bagi para muridnya. Setelah wafat dan kebangkitan Yesus, para murid kembali bekerja untuk menangkap ikan. Mereka berangkat pada malam hari. Tetapi, setelah semalam-malaman pergi untuk menangkap ikan, mereka tidak mendapat seekor pun. Dalam kelelahan dan keputusasaan, mereka kembali ke daratan. Tetapi, ketika hari mulai pagi, mereka melihat seseorang berdiri di tepi danau. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Yesus memerintahkan mereka untuk melemparkan jala ke sebelah kanan perahu. Tanpa berkata banyak, mereka mengikuti perintah Yesus. Alhasil, mereka mendapatkan banyak ikan. Injil merekam dengan jelas jumlah ikan itu, yakni 153 ekor. Melihat hasil tangkapan yang luar biasa itu, Yohanes berseru, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar seruan itu, ia segera mengenakan pakaiannya, terjun ke dalam danau menuju Yesus. Sementara para murid yang lainnya datang dengan perahu. Sampai di tepi danau, Yesus menyambut mereka dan mengajak mereka untuk makan bersama dalam perjamuan yang sederhana. Para saudara yang terkasih, Injil hari ini mengandung banyak kiasan yang berguna untuk memperdalam iman kita. Latar belakang malam pada Injil menceritakan ketidakhadiran Yesus setelah ia wafat. Para murid yang sebelumnya adalah nelayan profesional pergi untuk melaut. Tetapi, meskipun mereka telah menggunakan banyak cara yang telah mereka peroleh selama pengalaman mereka, mereka tidak mendapatkan seekor pun ikan. Tetapi keesokan harinya, ketika Yesus datang, yang disimbolkan dengan hari mulai siang, Yesus memberikan perintah yang sebenarnya mustahil untuk dilaksanakan, sebab tidak mungkin ikan didapat pada siang hari, dan tidak mungkin juga ikan yang sedemikian besar akan didapat dekat dengan pinggir danau. Mereka yang pergi pada malam hari di tengah danau tidak mendapatkan ikan, apalagi dengan perintah Yesus itu. Tetapi tanpa banyak berkata, mereka taat untuk mengikuti perintah Yesus. Para saudara, ketaatan mereka terhadap perintah Yesus itu membuahkan hasil. 153 ekor didapat oleh mereka. Menariknya, Injil dengan jelas merekam jumlah ikan ini. Ada apa dengan bilangan 153? Para saudara, 153 ini menunjukkan banyaknya jumlah ikan yang ditangkap. Ini adalah kiasan bahwa para rasul juga akan menjala, akan menangkap banyak orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Jumlah orang yang akan percaya ini akan demikian banyaknya dan akan berasal dari berbagai tempat dengan latar belakang, baik itu suku, bahasa, maupun budaya. Artinya, sifat gereja yang universal telah diceritakan dalam Injil hari ini. Ada orang yang mengatakan bahwa bilangan 153 ini adalah jenis ikan yang keluar dari bait Allah
sebagaimana tercantum dalam kitab Nabi Yehezkiel. Ada juga yang mengatakan 153 adalah jumlah jenis ikan menurut ahli binatang pada zaman Yunani kuno. Bagaimanapun pendapat orang, bilangan 153 itu menyimbolkan universalitas keanggotaan gereja. Para saudara, meskipun jumlah ikan itu sangat banyak, tetapi jala tidak terkoyakkan. Artinya, meskipun anggota gereja sangat banyak, kesatuan gereja tidak akan pernah terpecahkan. Asalkan mereka bersatu dengan Yesus sendiri. Hal ini tampak ketika Yesus mengajak para muridnya untuk ikut dalam perjamuan bersama dengannya. Kesatuan dengan Yesus tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Para saudara yang terkasih, para murid berhasil menjalankan tugas perutusannya karena kehadiran Yesus sendiri. Tanpa kehadiran Yesus, pengetahuan, pengalaman, ataupun kelebihan yang ada dalam diri mereka mustahil untuk berhasil. Penyertaan Tuhan itu pun tampak dalam kesatuan gereja. Anggota-anggota yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan budaya tidak membuat gereja mudah terpecah belah. Terlepas dari Tuhan, yang ada ialah keputusasaan dan kesia-siaan. Oleh karena itu, sebagai umat Katolik, sebagai umat beriman, marilah kita selalu menyatukan diri dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, baik itu secara bersama maupun secara pribadi, dalam keluarga, dalam komunitas, dalam pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Sebagai makhluk yang lemah, tidak dapat kita pungkiri bahwa kita kadangkala akan jatuh kepada egoisme diri, mengandalkan diri sendiri, dan tidak lagi mengingat Tuhan sebagai pemberi kekuatan bagi kita. Namun, hal itu tidak pernah akan menghalangi Tuhan untuk terus-menerus menyertai kita dan untuk menarik kita agar kembali setia kepadanya, kembali bersatu kepadanya, sebab untuk itulah Ia ada di dunia ini. Para saudara, bersatu dengan Tuhan adalah jalan menuju kebahagiaan. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.